Oke. Jadi fokus perhatikan saya, ya. Catat apa yang tidak ada yang di PowerPoint. Nggak usah mencatat kata-kata yang ada di PowerPoint, karena saya akan bagikan slide-nya. Oke. Yang pertama, teman-teman itu akan membahas tentang konsep dasar hermeneutologi dan entomologi. Ya. Hermeneutologi pernah kalian dengar? Belum. Entomologi? Belum. Oke. Yang di belakang lihat PowerPoint-nya? Lihat. Lihat apa tidak PowerPoint-nya di belakang? Hah? Lihat apa tidak? Jadi hari ini kita akan bahas terkait hermeneutologi dan entomologi. Ya. Jadi inilah indikator penilaiannya, ada 4. Kalian bisa lulus di pertemuan ini apabila kalian bisa menjelaskan konsep infeksi dari hermeneutologi dan entomologi. Oke. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan faktor transmisi agen infeksi dari hermeneutologi dan entomologi. Terus yang ketiga, itu kalian bisa menjelaskan perbedaan proses infeksi hermeneutologi dan entomologi. Yang terakhir, kalian di sini mampu mendemonstrasikan prosedur pengambilan sampel pemeriksaan hermeneutologi dan entomologi. Terkait yang keempat ini adalah terkait dengan praktikum. Ya, sehingga capaian ini nanti bisa dicapai ketika kita akan melakukan praktikum. Jadi untuk materi kita fokus di 3 poin ini. Ya, fokus di 3 poin ini, sedangkan yang ini nanti kita praktikum. Mungkin setelah lebaran praktikum. Oke. Yang pertama adalah konsep infeksi hermeneutologi dan entomologi. Kita tahu dulu ya, apa itu hermeneutologi. Oke. Siapa yang bisa? Silahkan coba cari di Google, bahasanya Google gimana sama lihat hermeneutologi itu apa. Apa? Terus kita dapat? Ilmu yang tentang mempelajari tentang cacing parasit dan pengaruhnya terhadap nyamuk. Oke. Jadi kalau saya sudah ringkas itu memang berkaitan tentang parasit berupa cacing. Ya, terus cacing parasit. Nah, yang dimaksud di sini cacing tanah itu cacing parasit atau bukan? Tahu cacing tanah tahu? Parasit atau bukan? Nah, jadi cacing parasit itu cacing seperti apa? Dari perut. Oke. Pernah mengalami cacingan? Enggak, tidak ya. Nah, jadi hermeneutologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit, khususnya cacing. Ya. Nah, penyakit karena cacing atau bahasa ilmiahnya adalah helminthes atau helminthes. Banyak tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Nah, kita untuk negara Indonesia merupakan daerah tropis. Oke, itu hermeneutologi. Jadi fokus bahwa entomologi itu yang mempelajari parasit cacing. Terus ada entomologi. Ya, entomologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang serangga dan binatang yang termasuk
individu arthropoda. Oke. Arthropoda adalah golongan binatang yang beruas-ruas atau berkuku. Oke. Di sini saya mau tanya dulu, entomologi itu intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Kenapa kalian pelajari serangga? Serangga apa yang dapat menyebabkan penyakit? Arthropoda ini adalah hewan juga, kelompok hewan ya. Mungkin kalian masih asing, tapi ciri-cirinya adalah hewan yang beruas-ruas. Ya, dia memiliki bagian itu beruas-ruas. Contohnya adalah tungau. Baru dengar tungau? Atau sudah pernah dengar? Sudah atau belum? Tungau belum pernah dengar? Kita masuk daerah kalian masing-masing ya. Jadi tungau itu binatang yang kecil, ya kecil sekali, ya yang biasa ada di tempat tidur atau kasur-kasur yang tidak pernah dijemur, yang biasanya membuat gatal kulit kita. Pernah mengalami itu atau tidak? Gatal itu akibat tungau kalau kalian tidak pernah jemur tempat tidur kalian. Oke, jadi sebelum masuk ke masing-masing individu atau spesies yang menyebabkan penyakit, kalian harus paham dulu apa itu herpetologi, apa itu entomologi. Ya, kalau herpetologi, saya ulang, adalah yang belajar tentang cacing parasit. Sedangkan entomologi ini belajar tentang serangga atau arthropoda. Arthropoda itu adalah dari tungau. Ya, nah ini adalah sumber infeksi. Ya, jadi sudah sama, kita satu persepsi herpetologi itu apa, entomologi itu apa. Oke, kita masuk dari poin yang kedua. Ya, tadi kan konsep, berarti kita sudah memahami sama-sama. Sekarang kita ke faktor yang mempengaruhi transmisi agen infeksi. Helminthes. Apa tadi Helminthes? Apa? Helminthes apa tadi? Penyakit parasit apa? Ya, Helminthes ini adalah nama ilmiah dari cacing. Ya, bukan lagi pelajari tentang parasit. Langsung saja, berarti di sini faktor yang mempengaruhi transmisi agen infeksi cacing parasit. Ya. Jadi cacing parasit atau Helminthes itu ada beberapa kelas. Ya, kelompok. Ada yang sering terjadi menularkan penyakit, yang menyebabkan penyakit itu ada 3 kelas. Sebenarnya banyak kelas ya, tapi lainnya dia tidak mampu menyebabkan penyakit. Yang sering menyebabkan penyakit ada 3 kelas. Yang pertama adalah nematoda, cestoda, dan termatoda. Itu kelas dari cacing parasit, yaitu Helminthes. 3 kelas ini yang selalu ditemukan di dalam tubuh manusia yang berkaitan dengan penyakit. Makanya kita harus pelajari. Yang pertama kita pelajari tadi kelas nematoda. Ya, pernah lihat cacing seperti ini? Di mana kalian lihat? Kalau bersama anak-anak biasa sering ditemukan ini. Ya. Nah, ini adalah cacing nematoda. Oke. Ini sketsa ya, cacing dewasa, cacing jantan, dan cacing betina. Ini gambaran telurnya. Oke. Di sini di slide ini gambaran cacing yang berukuran panjangnya 1 meter. Itu
cacing nematoda. Jadi di dalam tubuh manusia itu bisa ditemukan cacing kelas nematoda itu panjangnya 1 meter. Ya, di dalam usus manusia. Ciri-cirinya cacing tersebut, dia tidak memiliki segmen. Tahu segmen kan? Tahu segmen? Yaitu ruas-ruas. Dia polos saja tanpa ruas. Terus bentuknya bilateral simetri, hampir bulat ya, dan memiliki sistem pencernaan yang hampir lengkap. Organ reproduksinya terpisah antara jantan dan betina. Ya, ada cacing jantan sendiri, cacing betina sendiri. Berbeda dengan cacing tanah. Cacing tanah itu hemaprodit. Hemaprodit itu adalah satu individu cacing terdapat 2 jenis kelamin. Itu cacing tanah. Tapi kalau cacing nematoda ini, dia sudah berbeda individu. Setiap individu itu memiliki satu kelamin saja. Cacing nematoda. Reproduksinya secara seksual, ya. Terus telurnya dapat membentuk kista. Contoh dari cacing ini adalah Ascaris lumbricoides yang banyak menyerang pada anak-anak. Ya. Kenapa sampai anak-anak? Kenapa banyak terserang oleh anak-anak? Kenapa? Bermainnya di mana? Pasir dan tanah. Dan langsung mengambil makanan tanpa cuci tangan. Itu faktor utamanya. Ya. Nah, itu nematoda. Kita akan pelajari. Yang kita di sini akan fokus di sini adalah faktor yang mempengaruhi transmisi. Yang pertama adalah nematoda. Ya. Terus ada cacing cestoda. Ya. Cacing cestoda ini ada 2 jenis. Ada namanya Taenia solium dan ada Taenia saginata. Ini bentuk telurnya. Ini bentuk cacing dewasanya yang ditemukan di usus manusia. Kira-kira panjangnya berapa ini? Berapa kira-kira? Sampai 12 meter. Ya. Cestoda ini juga merupakan cacing pita. Ya. Cacing ini pernah ditemukan di tubuh manusia, panjangnya mencapai 10 sampai 12 meter di usus manusia. Kepalanya berfungsi sebagai tempat pengait di dinding intestin di usus ya. Jadi ini kepalanya ya. Ada 2 jenis cacing Taenia. Jadi kenapa sampai cacing tersebut besar, panjang? Itu karena kepalanya. Kepalanya ini yang mengait di intestinum, tidak bisa lepas. Ya, walaupun diminumkan obat cacing dia tidak bisa lepas. Yang lepas hanya bagian ini. Ini namanya bagian badannya kan bersegmen-segmen ya. Itu namanya proglotidnya, itu saja yang lepas ketika diminumkan obat cacing. Tapi kepalanya tidak. Oke. Namanya proglotid, bagian segmen yang menyebabkan cacing semakin panjang. Spesies cacing yang bisa menginfeksi manusia adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Ya. Ini terdapat di hewan. Ya, dari hewan kita makan daging hewan tersebut, maka telur atau kista dari daging tersebut akan menetas di usus kita. Nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana cara mereka menginfeksi. Kelompok ketiga yaitu dermatoda atau kelas ketiga. Ya. Dermatoda ini merupakan biasa dikenal dengan cacing daun karena bentuknya mirip dengan cacing daun. Ya, cacing ini kecil, ya paling
paling besar cuma 7,5 cm. Bentuknya seperti daun dilengkapi otot penghisap yang ada pada perut dan mulutnya. Cacing yang sering ditemukan di tubuh manusia adalah dari golongan Digenea. Nah, kalau di daerah Sulawesi Tengah ada daerah endemik. Ya, endemik itu hanya ditemukan di daerah tersebut saja. Ada yang tinggal di Danau Lindo? Ada yang dari Danau Lindo? Dari Lampung? Tidak ada. Ya. Kalau yang pernah jalan ke sana, healing di Danau Lindo atau Napu, juga ada namanya penyakit sistomiasis. Ya, sistomiasis itu disebabkan oleh cacing Dermatoda. Nah, itu hanya ditemukan di Sulawesi Tengah, di daerah tempat di Danau Lido dan desa Wasa. Nah, kemarin tahun lalu saya bawa mahasiswa kelas DEF yang sekarang tingkat 2, saya bawa ke Napu untuk melihat keberadaan cacing tersebut. Di sana kita 3 hari menginap. Ya, di desa Wasa, ada di Baruganya. Nah, itu melihat keberadaan cacing di sana. Apakah betul ada apa tidak? Ternyata ada. Dan ada yang memang khusus laboratorium yang menangani penyakit tersebut di desa tersebut. Jadi desa tersebut ada lab-nya. Jadi kalau penyakit sistomiasis itu ciri-cirinya adalah pembengkakan hati dan perut. Ya. Jadi cacing tersebut masuk melalui pori-pori kulit, ya, terus mengikuti sistem peredaran darah sampai ke hati. Dan di hati dia akan berkembang, membuat besar hati. Nah, itu yang terjadi di Napu dengan Danau Lindo. Nanti ada pembahasannya. Oke, jadi tadi baru helmin. Ya, saya ulang, helmin itu apa? Cacing parasit. Silahkan dong, cacing parasit. Kalau kalian bilang cuma cacing, ya berarti bisa cacing tanah. Itu berbeda ya. Nah, ada berapa kelas tadi cacing tanah? Ya, cacing. Langsung disambung 3, saya bilang cacing tanah. Helmin test ada berapa kelas? Yang pertama apa? Terus? Yang ketiga? Semoga tidak lupa setelah keluar kelas ini. Makanya langsung saya suruh buatkan tugas. Oke. Dari kelas tadi itu, jadi kan tadi ada bentuk-bentuknya berbeda kan? Nah, itu mempengaruhi bagaimana helmin tersebut, juga cara infeksinya berbeda. Ya, dari bentuk morfologinya, setiap kelas helmin test itu memiliki bentuk berbeda yang akan mempengaruhi cara mereka menginfeksi manusia. Nanti akan saya jelaskan cara setiap kelas tadi bagaimana dia menginfeksi manusia. Oke. Kita lanjut ke entomologi. Ya. Yang pertama kita akan bahas yaitu arthropoda. Ya, ternyata arthropoda itu sudah masuk lalat, nyamuk, kutu penghisap, darah, dan tungau. Kurang U ya, tungau. Nah, ini arthropoda. Kenapa masuk lalat? Apa? Kenapa masuk lalat? Contohnya apa? Itu penyakit
diare. Dia karena dia sering hinggap di sampah, hinggap ke makanan kita. Ya. Oke. Terus nyamuk jelas juga ya sering. Untuk menghisap darah ini yang jarang kasusnya. Ya. Tungau ini juga jarang kasusnya. Yang paling sering adalah sebenarnya nyamuk. Oke. Lalat. Ya. Ada penyakit yang biasa disebut dengan miasis. Ya. Miasis ini adalah invasi larva lalat di Pteromus pada jaringan manusia dan hewan dan beberapa lainnya. Jadi kalau ada luka, ya, dihinggapi lalat, biasanya luka-luka diabetes, ya, dihinggapi lalat tidak dibersihkan, itu akan ditumbuh larva nyamuk, larva lalat, ya, ini larva-larva ini yang akan menumbuh karena hinggapan lalat tersebut dan bisa langsung berkembang. Larva ini biasanya hidup pada makanan manusia atau jaringan hewan, ya. Terus lalat rumah dapat menyebabkan sejumlah penyakit manusia. Kebiasaan mereka mengunjungi hampir tanpa pandang bulu, ya. Baik dia berkunjung ke kotoran atau bahan makanan yang higienis. Sehingga lalat ini merupakan agen juga penyebab penyakit infeksi akibat perilakunya tersebut. Ya, sering hinggap sana kemari sehingga menyebabkan penyakit. Nyamuk. Nyamuk di tempat kalian ada berapa jenis? Ada berapa jenis kira-kira? Oke, jadi nyamuk itu ternyata banyak jenisnya ya. Dan tidak semua nyamuk itu membawa penyakit. Ya. Yang ini adalah beberapa contoh nyamuk yang membawa virus atau protozoa yang sebagai sumber infeksi pada manusia. Nyamuk hanya sebagai vektor. Vektor itu adalah hewan perantara. Ya, parasit tersebut hidup normal dalam tubuh nyamuk, tapi di tubuh manusia parasit tersebut menyebabkan penyakit. Contohnya adalah malaria. Malaria kalian tahu disebabkan oleh apa? Nyamuk. Ini kalian belum bisa mengedukasi masyarakat. Belum secara ilmiah, kalian baru dapat di Google apa penyebab malaria. Ternyata nyamuk. Nyamuk itu adalah sebagai hewan perantara. Jangan dikambing hitamkan. Ya. Jadi dalam tubuh nyamuk apa penyebab malaria? Apa? Malaria, bukan DBD. Yaitu Anopheles. Ya, mana nyamuk Anopheles yang ini? Ya. Jadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles ini terdapat parasit yang namanya apa? Apa nama parasitnya? Protozoanya? Plasmodium. SP karena banyak jenis Plasmodium. Ada 4, ya. Ada Vivax, ada Falciparum. Nah, itu tingkatan malaria yang parah. Tergantung jenisnya. Kalau di sini cuma diteraskan SP secara umum. Ya. Nah, Anopheles ini merupakan vektor. Dia pembawa parasit tersebut, Plasmodium, tetapi dia tidak malaria. Ya. Dia Plasmodium tersebut tumbuh di dalam tubuh nyamuk, di peredaran darah nyamuk. Dia menggigit manusia. Kenapa dia sampai menggigit manusia? Dia perlu apa? Untuk apa darahnya?
Untuk apa? Yang menghisap darah manusia nyamuk jantan atau betina? Untuk apa ada darahnya? Untuk membantu dia proses bertelur. Ya. Jadi, mau tidak mau nyamuk ini harus membutuhkan darah. Sehingga dia menggigit manusia. Nah, saat proses gigitan tersebut di alat penghisapnya tersebut, ya, terjadilah pertukaran, ya, antara mungkin sudah ada darah nyamuk di sini atau plasmodium di alat hisapnya, itu masuk ke tubuh manusia, ya. Nah, di dalam tubuh manusia itu misalkan satu plasmodium saja protozoa tersebut menginfeksi satu sel, maka sel tersebut nanti akan menularkan ke sel darah merah lainnya. Sehingga apabila banyak sel darah merah yang sudah terinfeksi, maka muncullah gejala malaria. Intinya adalah sel. Kembali lagi ke konsep patologi. Ya. Jadi bukan karena faktor lain, bukan karena nyamuknya, tapi karena plasmodiumnya. Sebenarnya kalau nyamuk lain, nyamuk di rumah-rumah tersebut tidak menyebabkan penyakit tuh. Kalau digigit tidak ada penyakitnya. Nah, itu prosesnya sama dengan nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti penyebab apa? Dia membawa virus dengue. Ya, di sini tidak tertulis ya. Ini, dia membawa virus. Ada bakteri lain juga. Tapi yang umumnya yang banyak kasus terjadi adalah virus dengue, penyebab DBD. Sama prosesnya, dia membutuhkan darah untuk bertelur. Dan sama, Culex, Mansonia itu sama, saya tidak jelaskan semuanya. Itu nyamuk. Nah, ini tungau. Ya. Tungau ini bentuknya kalau dilihat di mikroskop seperti ini. Dia hampir bening seperti kaca. Ya. Tapi terdapat mungkin yang masih bisa diamati bagian-bagiannya. Nah, salah satu penyakit yang disebabkan oleh tungau adalah skabies. Skabies. Nah, skabies ini biasanya ya menyebabkan gatal, erupsi atau letusan populer di kulit, biasanya disebut sebagai kudis atau skabies. Nah, ini ya, jadi kulit bercak-bercak merah ini terdapat cairan. Ya. Cairan tersebut adalah akibat dari infeksi tungau. Jadi tungau tersebut masuk ke jaringan epidermis kita, kulit kita, membuat rongga, untuk menyimpan telurnya. Nah, proses inilah yang membuat manusia mengalami gatal-gatal. Ini pernah saya lakukan penelitian ya di pesantren. Nah, karena banyak kasus kemarin waktu tahun 2016 banyak obat-obat di apotek yang namanya obat Cina, namanya Pi Kuang Suang, itu laku berat. Masih ada pernah dengar itu? Cuma obat itu yang ampuh menangani ini. Ya, cuma obat itu yang ampuh menangani ini. Nah, ini dia membuat rongga di kulit, kemudian bertelur. Kemudian efeknya dengan sel yang lain apa? Akan mengalami kerusakan, menimbulkan seperti cairan bening. Nah, cairan bening itu ternyata ada telur dari skabies ini, tungau ini. Manusia, kalau hasil wawancara,
ini akan aktif pada malam hari. Aktifnya artinya manusia itu merasakan gatal pada malam hari sampai pagi. Kalau siang ini dia tidak aktif. Tapi kalau malam hari dia itu mulai aktif. Kita tidur, dia mulai bekerja. Ya. Nah, manusia yang terinfeksi itu tidak akan puas menggaruk kalau tidak sampai pecah yang ini tadi, letusan tadi ada seperti nanah, benjolan-benjolan kecil, tapi dia bukan nanah, cairan bening. Itu manusia yang terinfeksi, dia tidak akan puas menggaruk kalau dia tidak sampai pecah. Akibatnya apa? Makanya sering tertular lagi di bagian kulit lain. Ini biasanya sering menginfeksi di bagian selangkangan, ya, bagian ketiak, dan bahkan kelamin. Ini skabies membuat orang tidak nyaman. Dan manusia tidak akan puas menggaruk rasa gatal tersebut kalau tidak sampai pecah. Nanti puas sampai pecah karena sudah pecah sehingga kita mengalami pedis. Tapi efeknya apa? Tangan yang kita pakai menggaruk itu bisa menularkan ke teman kita. Makanya kan di pesantren itu kan orangnya tidurnya bersamaan biasanya kan, walaupun beda tempat tidur. Nah, biasanya dia habis garuk, mungkin beraktivitas tanpa cuci tangan lagi, itu cepat sekali penularannya. Oke, itu tadi transmisi dari agen helminthologi dengan arthropoda. Jadi arthropoda cuma saya berikan 3 contoh. Ya. Dari yang pertama tadi arthropoda contohnya lalat, ya. Terus nyamuk dan sekarang kita akan lihat perbedaan proses infeksi. Ya. Yang pertama adalah kelompok nematoda. Masih ingat kan nematoda tadi? Apa dia? Arthropoda atau helmin? Oke. Nematoda ini adalah cacing gilik tadi, ya, yang dimana jantan dan betinanya itu sudah terpisah. Oke, cacing dewasanya. Nah, dari gambar ini berkaitan dengan sebenarnya siklus hidup dari cacing parasit. Ya, karena siklus hidup cacing parasit itu adalah yang mempengaruhi proses infeksi. Makanya kita harus pelajari siklus hidupnya. Kalau kita tahu siklus hidupnya, kita bisa mencegah penyakit tersebut. Ya, nah, itu tujuan dari ilmu patologi. Ya, yang dijelaskan tadi di video bahwa kita mempelajari patologi yaitu mempelajari sumber penyakit, apa penyebabnya. Oke, kalau sudah tahu penyebabnya, kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Itu yang kita lakukan di sini. Oke, nematoda, ya. Cacing dewasanya itu merupakan cacing parasit yang memang hidup di tubuh manusia. Ya, hidup di tubuh manusia. Cacing ini melakukan perkawinan secara seksual. Kemudian dia akan menghasilkan ribuan telur dalam satu kali bertelur. Ya, telur-telur tersebut keluar bersamaan dengan manusia buang air besar. Ya, dulu masih belum banyak toilet, ya, orang masih buang air besar sembarangan. Itu resiko terjadi penularannya sangat tinggi. Misalkan manusia ini buang air besar sembarangan, ya, entah di sungai, yang di sungai tersebut juga merupakan tempat mandi. Nah, telur-telur tersebut akan terbawa oleh arus sungai, ya, dan bisa langsung masuk ke manusia. Mungkin orang yang mandi di sungai juga itu langsung menggunakan air tersebut kumur. Ya, walaupun sungai besar,
Kalau ada aktivitas pembuangan manusia membuang air besar secara sembarangan di sungai tersebut, itu akan meningkatkan risiko penularan nematoda. Ya. Kalau nematoda ini dia tidak memerlukan hewan perantara. Nanti ada cacing-cacing lain memerlukan hewan perantara. Nematoda bisa ditularkan secara langsung dari lingkungan. Ya, ini adalah dia buang air besar di lingkungan. Kemudian apabila anak-anak mungkin ya yang tadi kasusnya bahwa kenapa anak-anak bermain di tanah, terdapat telur tersebut, masuklah ke manusia. Ya, masuklah ke manusia, masuk ke lambung, ke sistem pencernaan, menetaslah telur di sistem pencernaan kita, di usus kita. Ya, ada yang sampai ke paru-paru melalui sistem peredaran darah. Dia bisa sampai ke paru-paru. Itu. Tapi umumnya dia ada di intestinum atau usus halus dan usus besar. Tuh. Jadi, saya ulang, nematoda itu tidak memerlukan hewan perantara. Ya. Oke. Apa bedanya dengan kelas kedua? Masih ingat cestoda? Nah, cestoda, proses infeksinya dia memerlukan hewan perantara, yaitu golongan mamalia. Kalau ini contohnya adalah hewan sapi. Kalau hewan sapi jenis cacing Taenia saginata. Ya, tadi kan ada dua jenis cestoda ya, Taenia solium dan Taenia saginata. Taenia saginata merupakan cacing pita yang menghuni sapi, sedangkan Taenia solium itu adalah yang menghuni babi. Ya, jadi hewan babi itu ada namanya Taenia solium. Oke, bagaimana caranya hidup? Ya, ini misalkan cacing dewasa sudah terdapat pada tubuh manusia. Ya, di dalam tubuh manusia ini yang lepas tadi kalau nematoda adalah telurnya. Ya, kalau cacing pita itu adalah proglotidnya atau segmen-segmennya yang mengandung telur. Dia buang air besar manusia ini, kemudian ternyata dia buang air besar di semak-semak. Ya, tidak sengaja ada sapi, kemudian kebetulan dia mencari makan, yang ternyata rumput tersebut sudah terkontaminasi oleh namanya proglotid dari cacing pita. Dimakanlah oleh sapi. Ya, di sapi itu masuk ke sistem pencernaan tapi tidak menjadi cacing dewasa. Dia hanya sebagai kista, yaitu di dalam daging. Ya. Nah, ini contoh permukaan daging yang terdapat kista Taenia. Ya. Jadi, apabila daging ini dimasak tidak sempurna atau di bawah suhu derajat Celcius, maka kista ini yang akan nanti menetas di manusia menjadi cacing dewasa. Ya, makanya hati-hati mengkonsumsi daging. Dimasaknya harus sempurna dan juga diamati apakah daging tersebut sehat atau tidak. Ya, makanya biasanya kan ada pemeriksaan hewan. Kalau hewan kurban itu selalu diperiksa. Dia tidak layak ketika dikatakan sakit. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit yang berasal dari hewan. Salah satunya adalah ini. Ya. Oke. Itu. Jadi siklus hidupnya lagi berkaitan dengan cara dia menginfeksi. Bagaimana cara pencegahannya? Tentunya kita harus memasak, bukan tidak boleh memakan daging sapi. Ya. Kita bisa tetap memakan daging sapi, tapi harus dimasak dengan sempurna. Harus teliti apakah daging tersebut sehat atau tidak.
Itu cara pencegahannya. Ya. Oke. Yang ketiga yaitu dermatoda. Ya. Dermatoda ini merupakan cacing yang membutuhkan banyak hewan. Ya, lebih dari satu. Misalkan berasal dari manusia. Ya. Di dalam sistem pencernaan manusia sudah terdapat cacing ini. Kemudian dia buang air besar di sungai. Ya. Nah, bentuk telurnya itu yang nanti akan berkembang di sungai, di air. Berbeda dengan cacing-cacing tadi sebelumnya, dia tidak akan berkembang di air. Kalau dermatoda itu dia berkembang di air sampai tahap mirakirdia, yaitu tahap setelah menetas ya. Dia ini berenang mencari hewan perantara pertamanya, yaitu keong. Ya, makanya di Danau Lindu dengan Desa Wasa itu banyak keong-keong kecil yang memang hanya ditemukan di situ sebagai parasit namanya Schistomiasis. Ya, nah dia di air dari telur menetas dari tahap mirakirdia. Kemudian mencari keong untuk apa? Supaya dia bisa tumbuh lagi. Dia masuk ke keong menjadi sampai dari Sporokista, Rhodoe, dan Cercaria. Ya. Ketika sudah tahap Cercaria berada di dalam keong ini, maka dia akan keluar sendiri dari keong tersebut. Ya. Berenang lagi, kembali lagi mencari hospes tetapnya. Apa hospes tetapnya? Yaitu golongan mamalia, termasuk manusia, termasuk tikus. Nah, kalau di Napu dengan Danau Lindu, itu adalah tikus sebagai hospes tetapnya. Ya. Jadi, selain manusia, tikus di sana juga terinfeksi cacing Schistomiasis. Nah, bahayanya kalau tikus terinfeksi, dia buang sembarangan kotorannya. Dan itu akan meningkatkan resikonya. Kalau manusia masih bisa kita berikan pendidikan, berikan pengetahuan. Kalau tikus, siapa yang memberi? Makanya di daerah tersebut semua tikus biasanya diperiksa. Nah, diperiksa apakah ada yang positif atau tidak. Kalau yang positif dimusnahkan. Ya, takutnya apa? Dia buang air besar sembarangan lagi, tertular lagi manusia. Kalau manusia masih bisa diberitahu, diberikan edukasi, jangan buang air sembarangan, jangan beraktivitas di daerah tersebut. Nah, kalau di Danau Lindu dengan Desa Wasa itu ada titik-titik tertentu. Ada daerah fokus, ya namanya fokus keong. Nah, kalau di Danau Lindu itu biasanya banyak di sawah-sawah. Ya. Jadi petani di sana dia harus menggunakan sepatu boot dan pokoknya ditutupi tangannya juga jangan sampai terkena cacing ini. Tuh. Jadi saya ulang, kalau dermatoda itu bisa membutuhkan dua jenis hewan. Yang pertama adalah keong, di mana keong ini adalah tempat dia berkembang sampai Cercaria. Sedangkan manusia itu membuang air besar, menetas telurnya di dalam air sampai namanya tahap mirakardia. Ya. Kemudian di dalam keong ini berkembang sampai Cercaria. Cercaria inilah yang nanti akan mencari hospes tetapnya. Hospes tetap tersebut adalah golongan mamalia. Baik sapi, tikus, kambing, manusia, dia golongan mamalia. Oke. Bagaimana cara pencegahannya? Pasti kalau dia sudah tahu aktivitasnya di air, ya, otomatis orang yang sering beraktivitas di air itu harus menggunakan pengaman. Artinya bukan di danau itu bukan di danaunya ya, tapi ada yang di titik-titik aliran airnya yang menuju ke danau dan sawah, bukan di danaunya. Nah,
Kalau sudah ditahu tempat keong tersebut, maka petani tersebut harus menggunakan sepatu boot untuk bertani. Itu cara pencegahannya. Kita belajar patologi, kita tahu penyebabnya, kita tahu bagaimana dia menginfeksi manusia, kita tahu bagaimana kita harus mencegahnya. Oke, itu dari kelompok Helminthes. Dari lalat, ya. Kalau lalat ini tanpa perantara, ya, dia bisa langsung seperti nematoda dari tubuh manusia hingga ke tadi namanya apa penyakitnya? Miasis, ya. Jadi kalau lalat di sini dia bisa tumbuh larva di luka manusia tersebut, kemudian jatuh di tanah menjadi pupa. Pupa akan menjadi lalat dewasa. Ya, lalat dewasa bisa masuk kemari. Dan ini ada namanya yang menghisap lalat. Ya. Nah, ini yang akan menjadi hewan perantara untuk ditularkan ke manusia yang sebagai miasis tadi. Ini hanya sebagai vektor perantara dia. Tapi ini bisa langsung ke manusia. Bisa juga tidak melalui nyamuk ini. Ya. Ini hanya mungkin kasus kecil yang ditemukan. Tapi dari larva sini, nyamuk dewasa bisa langsung ke manusia. Itu lalat. Aedes. Ya. Nah, Aedes nyamuk, ya. Jadi yang menghisap darah manusia adalah nyamuk betina. Ya. Dia memerlukan untuk proses bertelur. Oke. Di dalam air. Nah, di dalam air berkembanglah dari telur menjadi pupa, larva, ya, sehingga menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa ini sudah di dalam tubuhnya terdapat virus dengue. Ya, virus dengue. Nah, kalau di Malaysia itu sudah diberikan di uji coba teknologi nyamuk mandul atau steril. Tujuannya begini. Kalau di Malaysia, jadi nyamuk Aedes ini diternak dulu, ya. Kemudian disterilkan betul-betul tidak ada virus. Kemudian nyamuk jantannya ini yang sudah steril ini akan dilepas ke alam untuk mengawini betina. Ya, mengawini betina, kalau nyamuk yang steril itu tidak akan dia bertelur. Jadi kalau di Singapura seperti itu pemberantasan virus dengue, DBD. Itu baru-baru saya dengar. Dan di Indonesia belum menerapkan seperti itu. Jadi nyamuk Aedes itu jantannya diambil, disterilkan supaya tidak terjadi pembludakan jumlah nyamuk Aedes. Nah, ini biasanya kan terjadi ketika musim hujan. Ya. Makanya jumlah nyamuknya meningkat, kasus DBD juga meningkat. Untuk mencegah tersebut di Singapura dia membuat nyamuk jantan yang steril. Sehingga pada saat musim hujan, nyamuk betinanya tidak bisa bertelur. Jadi tidak ada peningkatan jumlah populasi nyamuk. Yang terakhir, tungau. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Ya, jadi intinya tungau itu saya sudah jelaskan juga yang tadi. Kalau tungau penyebab skabies itu memang awalnya dari lingkungan kita yang kotor, ya, yang kumuh, malas membersihkan lingkungan, tempat tidur, tempat tinggal kita malas membersihkan, itu berisiko menjadi infeksi skabies.
Apalagi menggunakan pakaian yang tidak pernah dicuci. Yang sudah berapa kali mungkin pakai, tidak pernah dicuci, itu Tungau senang sekali di situ. Oke. Nah, dia bisa langsung masuk tanpa perantara. Ya, dia langsung bisa melubangi jaringan epidermis kita, membuat rongga, kemudian bertelur. Kemudian tumbuhlah bintik-bintik cairan. Nah, kalau kita garuk, pecah, itu menular ke orang lain lagi. Dan bahayanya kalau kita menggunakan satu handuk. Nah, orang yang pernah saya teliti, saya wawancara, itu dia habis mandi juga bisa merasakan gatal sekali. Ya. Nah, dia gunakan handuknya ini untuk menggosoknya. Otomatis handuknya ini ketika dia pinjamkan sama temannya itu tertular. Ya. Jadi apa yang dicegah yaitu jangan bertukar alat pribadi. Itu pencegahannya. Oke, ada pertanyaan? Yes, saya dengar sudah ada yang yes ini.